di mana di beberapa tempat di mana di majelis-majelis ya, saya suka memberi kita melihat kaum Cina ini dengan kaum kita. Saya selalu membuat perbedaan. Ya, kalau di Keningau ini berapa ribu saja orang? Kamu tahu kan? Berapa ribu? Tidak banyak. Kalau ke Myanmar itu dari Tambunan sampai ke Mabung itu sampai Nabawan, kita yang majority. Tapi kita punya orang, berapa pemilik kedai-kedai di Keningau? Berapa pemilik orang-orang KDM di kedai-kedai di Tambunan umpamanya? Mereka yang paling banyak. Kalau bilang pendapatan mereka, kalaulah saya boleh cakap nama-nama orang ya, Datu Yap sama si Aliu ini, kau combine dia punya pendapatan banding dengan pendapatan kita beribu-ribu orang. Jangan bawa Dr. Jeffrey punya pendapatan lah, banyak kan? Kalau kita banding, kita pun 2 orang itu pendapatan dia, kita ini semua tidak ada tanding. Jadi kita mau melihat itu. Jadi kita mau orang-orang kita ini bangun dari sudut pemikiran bahwa kita manusia, kita juga sama dengan orang-orang Cina ini. Tidak ada yang mustahil daripada kita, kecuali kita yang sendiri yang menghalang diri kita itu, ya, untuk menimba kejayaan. Jadi saudara-saudara, ya, yang masih muda ini, ya, bukalah pikiran itu, bukalah hati itu, ya, supaya kejayaan itu dapat bersama-sama dengan kami. Itu pesanan saya. Thank you. Terima kasih Wali. Dan seterusnya kita juga ingin menjemput Datuk Dr. Jeffrey untuk memberi sedikit pandangan dan ulasan mengenai program yang beliau telah adakan ini bersama dengan KLCC. KLCC bukan yang 2 bangunan tuh. Ya, seperti mana yang kita dengar dan kita pahami, program ini adalah baik untuk kita semua. Pertama, dia akan memberikan kita peluang untuk membuka minda kita. Oke? Dan menimpa ilmu yang baru. Juga kita akan mempunyai peluang untuk pergi ke Kuala Lumpur dari kampung ke bandar yang besar ini tidak sama. Jadi ini juga akan memberikan kita satu pengalaman baru untuk memastikan masa depan kita ini lebih baik. Kita boleh menangani hidup kita dengan lebih baik dan lebih beruntung. Sampai 7 hari. Terlampau berat. Jadi bila kita balik, pikir baik-baik. Kalau kita mau sambung pelajaran kita mau kerjaya yang begini, buat keputusan cepat-cepat, runding dengan ibu bapak, dan ambil peluang ini. Saya rasa hidup kita tidak akan habis, walaupun selepas 3 tahun kita masih lagi, pertengahan 3 tahun itu kita masih boleh berpikir, ya. Kita tidak akan masuk satu lubang dan tidak sama-sama dalam lubang itu kita tidak ada cara apa itu untuk pilihan lain. Oke? Tetapi kita akan buat keputusan awal. Dan saya ingin melihat seperti mana yang dikatakan oleh saudara Ezra itu, lebih ramai lagi orang kita mencuburi keusahawanan, penjagaan dan sebagainya. Saya melihat ini adalah antara tawaran yang paling baik. Sebab apa? Pertama,
kita akan mendapatkan ilmu dan pelajaran. Oke. Kedua, kita akan mendapatkan pekerja garanti. Ya. Tidak mau belajar universiti 3-4 tahun keluar apa mau buat balik kampung dalam mati. Mau? Tidak juga kan? Kita mau belajar dan selepas kita belajar kita ada hasilnya. Yang kedua, kita tidak akan menyusahkan ibu bapak kita, membebankan. Mau bayar, kalau mau pergi belajar begini diploma mau bayar 23.000. Macam mana? Susah juga itu. Sebab biasanya kalau tidak paling-paling dia orang lari pergi cari YB. Kami pun susah juga kalau lebih kebanyakan. Nah, yang ketiga, kita akan menyumbangkan kepada pekerjaan di mana kita akan menjadi penganggur, tapi kita akan menjadi usahawan, ataupun kita akan bekerja dan kita akan mengurangkan masalah pengangguran, dan kita juga akan mendapat satu keadaan di mana kita boleh bantu orang lain. Oke, macam sekarang ini kita bantu kamu, satu hari nanti kamu bantu orang lain, nanti kamu perlu berjaya dulu. Dan untuk kita berjaya, kita akan melalui satu proses. Kejayaan itu satu proses pendidikan, satu proses mengambil pengalaman dan sebagainya. Dan memang ada cabaran-cabaran di hadapan kita. Tapi inilah masanya untuk menghadapi cabaran itu yang lebih teratur dan sistematik. Tapi kita bayangkan, kita pergi belajar di Kuala Lumpur, masalah satu pembayaran, itu masalah tidak ada. Kedua, masalah tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kondominium lagi tuh, bukan apartemen. Ada tempat mandi, ada keselamatan dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana kita belanja kita untuk makan di sana. Ini sudah diambil kira 1.000 ringgit satu bulan. Di sana kita kena belajar macam mana mau budget, menguruskan 1.000 ringgit itu. Sebenarnya kalau kita bijak, pandai, mungkin daripada 1.000 ringgit kita beli simpan sedikit, boleh lagi kita kirim kepada kita punya ibu bapak. Kan? Ada yang pandai, ada yang belanja lebih. Dan saya percaya seperti mana yang kita lihat daripada murid-murid yang lain, peserta yang lain, perubahan dari segi penampilan mereka, dari segi bahasa, menunjukkan ada perubahan yang berlaku di dalam diri mereka. Seperti batu yang diasah, bila kita keluar jadi diamond yang berkilau-kilau. Betul kan? Dari kita saja itu. Jadi saya harap Anda yang ada di sini mengambil peluang ini, dan saya juga semoga untuk menumbuhkan satu WhatsApp group khas untuk ini grup, dan siapa-siapa yang minat, siapa-siapa yang belum paham, siapa-siapa yang masih keraguan akan dapat kita tangani dan kita jawab di dalam WhatsApp group itu. I think this is very important
supaya kita bersukung-sukung, bantu dari segi penjelasan dan sebagainya, dan beri kita satu keyakinan. Dan kalau ada masalah nanti di Kuala Lumpur, saya bagi tahu, saya bikin Parlemen 3 sesi dalam 1 tahun. Pertama dalam bulan 3 bulan 4 begitu, sudah itu Julai, sudah itu daripada bulan 10 sampai bulan 12. Dan di sana kita boleh cari saya juga, atau pegawai-pegawai yang di dalam pasukan saya. Dan di Semenanjung kami panggil Malaya, kita juga ada persatuan kerajaan dusun. Kita ada KDCA, harusnya saya resmikan KDCA di Melaka, ada di Klang Valley, ada di Johor, ada di Pulau Pinang. Jadi kalau ada apa-apa masalah pun kita cari ini persatuan. Dan ini persatuan banyak kali mungkin terkejut kamu, ada saudara kamu di sana, ya. Dan ada juga kumpulan-kumpulan anak Sabah, ya, persatuan anak Sabah. Ini juga kita beri, saya beri cari punya kontak, kita beri masuk di sana. Dan yang lain-lain itu kita kontak saudara-saudara yang kita tahu lah. Jadi inilah satu cara kita supaya menghilangkan kerisauan kita, kerisauan ibu bapak kita, dan memberikan kita confident supaya bila mana kita mengambil langkah mengisi borang jalan, kita tidak akan takut. Mudah-mudahan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Profesor dan Dr. Christina dan KLCC yang telah memberikan kita peluang untuk maju ke hadapan. Beri tepukan kepada mereka. Terima kasih juga kepada Dato' Eran, Wabi Eran, dia memperkenalkan saya kepada dia, dan saya melihat peluang ini memang baik, dan saya sampaikan kepada kita semua di sini. Mudah-mudahanlah ada hasilnya, supaya 1 tahun, dalam 3 tahun daripada sekarang ini kamu akan pulang, dan pulang dengan hasil kejayaan kamu. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat I Dato'. want to present ASEAN punya logo. Oh. Present want to apa itu? Siap logo. ASEAN. Now we become ASEAN punya itu members of parliament. Okay. I also want to present one to Rabi. Okay, gambar. Okay. Can you help me to take the photo?